Udah jadi tangga. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9F akan mempresentasikan seni budaya tentang aliran kubisme. Perkenalkan, nama saya Najma Azhar Sabilah. Di samping saya ada Najwa Sulaksana. Nama saya Nadira. Nama saya Naila Islah. Tiga. Definisi melukis menurut para ahli. 1. Hegel. Pengertian seni lukis menurut Hegel adalah suatu identitas yang sempurna dan juga nyata. Dalam pengertian seni lukisnya, Hegel melihat bahwa manusia dapat menunjukkan kemampuannya dalam memahami keindahan alam ataupun yang dilihatnya sebagai suatu bukti sempurna terhadap suatu fakta jika manusia mampu mengindustri keindahan. 2. Soedarso. Menurut Soedarso, pengertian seni lukis adalah sebuah pengungkapan pengalaman artistik yang ditimpakan ke dalam bidang dua dimensi dengan menggunakan garis-garis serta warna. 3. Suesatyo. Pengertian seni lukis menurut Suesatyo adalah suatu kegiatan anak menggambar sama dengan kegiatan dalam bercerita, mengungkapkan sesuatu pada dirinya secara spontan melalui media menggambar. Pengertian aliran kubisme. Pengertian aliran kubisme merupakan salah satu seni rupa yang mempunyai sudut pandang dari suatu objek yang ada di dalam satu gambar, sehingga akan menghasilkan gambar yang seolah-olah terpisah atau terfragmentasi. Fragmentasi yang ada di dalam aliran kubisme akan membentuk suatu geometris seperti halnya kubus, segitiga, silinder, lingkaran, dan lainnya. Dengan begitu, aliran kubisme tidak harus berbentuk kubus, namun juga bisa berbentuk geometris. Sebuah lukisan dari aliran kubisme mempunyai sudut pandang depan dan samping yang bisa dilihat secara bersamaan dalam satu objek lukisan, sehingga hal itu menghasilkan nilai artistik. Unsur-unsur dalam aliran kubisme. 1. Hanya menggunakan bentuk. Geometris lukisan yang memiliki corak kubisme biasanya tidak mengindahkan bentuk asli dari subjek yang ada di alam nyata. Para seniman kubisme dekonstruksi objek yang dilukis dan melakukan sebuah analisis dari sebagai sudut. Itulah salah satu alasan jenis aliran kubisme pertama disebut dengan kubisme analitik, sebab objek yang sudah dianalisis setelah dilukis dalam susunan geometris, misalnya kotak, segitiga, atau kerucut. 2. Menggunakan beberapa perspektif subjek yang sama juga dapat terlihat dari sebagai sudut secara bersamaan. Contohnya, sebuah cangkir yang dipecah menjadi dua bagian, di mana bagian kiri akan menampilkan cangkir yang dilihat dari bagian samping, sedangkan bagian kanan akan melukiskan cangkir dari bagian atas. Contoh-contoh karya pada aliran kubisme. 1. Georges Braque. Georges Braque berada di baris paling depan pada gerakan seni revolusioner kubisme. Karya-karya Braque di sepanjang karirnya selalu berfokus pada objek yang masih hidup dan cara melihat berbagai macam perspektif melalui garis, warna, dan juga tekstur. Braque disebut sebagai salah satu pencetus dan pengembang utama dari aliran kubisme. Walaupun Picasso lebih mengenalnya ke publik, Braque sendiri melakukan pergerakan seninya sebagai salah satu anggota Fauvisme. Ia mulai mengembangkan kubisme setelah bertemu dengan Pablo Picasso. Bahkan di dalam suatu fase lukisan karya mereka mempunyai banyak kemiripan dalam hal gaya, tema, dan warna. Akan tetapi Braque mengatakan bahwa karyanya tidak seperti Picasso, di mana karyanya dengan Picasso yang memakai figur dan objek sebagai tanda ikon. Braque mencari sebuah keseimbangan dan juga harmoni di dalam komposisinya, terlebih melalui papier
Collage yaitu teknik kolase kertas yang ditemukan bersamaan dengan pengamatannya terhadap kubisme di tahun 1912. Contoh karya Pablo Picasso, Guernica. Guernica, karya Pablo Picasso, merupakan salah satu lukisan yang paling terkenal sepanjang masa. Seperti halnya karya-karya yang terkenal lainnya. Makna dari lukisan ini tidak begitu jelas dan dibiarkan bebas untuk ditafsirkan. Guernica sendiri merupakan sebuah kota kecil yang berada di Spanyol Utara yang menjadi sarana untuk latihan pemboman oleh Luftwaffe Jerman selama terjadinya Perang Saudara Spanyol. Dengan melihat kebiasaan Picasso yang seringkali menggunakan tanda-tanda metafora, besar kemungkinan bahwa lukisan tersebut menyajikan banyak simbol. Berbagai macam objek dan juga figur tersebut tampaknya menggambarkan adegan adu banteng. Salah satu olahraga ekstrim tersebut secara tidak langsung merupakan simbol dari Spanyol. Tokoh-tokoh aliran kubisme. 1. Mustar Apin. 2. Ahmad Sadali. 3. Georgios Siddhartha. 4. Osman Effendi. 5. Salim. Hal yang membedakan aliran kubisme dengan aliran lainnya. 1. Surrealisme adalah aliran seni rupa yang ditunjuk untuk menggambarkan objek yang sering dijumpai dalam mimpi. Ciri objek dalam aliran ini adalah keanehan dan kontrol di bawah sadar dari bentuk objek tersebut. 2. Kubisme adalah aliran seni yang cenderung menunjukkan usaha abstraksi objek ke dalam bentuk geometri tertentu untuk mendapatkan sensasi dari nilai seni. Bentuknya bisa berupa segi empat, segitiga, silinder, lingkaran, bola, kubus, kerucut, dan kotak-kotak. 3. Realisme, corak seni rupa yang menggambarkan kenyataan yang benar-benar ada. 4. Romantisme, corak dalam seni rupa yang berusaha menampilkan hal-hal yang fantastik. 5. Impresionisme, aliran ini mengutamakan kesan selintas dari suatu objek yang dilukiskan tahun 1874.